Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita musyawarah rapat bahas masalah visi misi sekolah. Terus Bapak Ibu sekalian, karena di dalam rapat pendidikan kita bahwa ada beberapa hal yang mungkin perlu kita cermati terkait dengan ini adalah berdasarkan kepemimpinan instruksional kita, sekolah kita itu masuk dalam kategori sedang. Dalam kategori sedang, kemudian kegiatan atau aktivitas di lembaga kita ini yang perlu ada perbaikan adalah terkait dengan visi misi sekolah dan pembelajaran sekolah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini maka ada 3 komponen yang perlu kita perbaiki terkait dengan ini adalah visi misi, kemudian pengelolaan kurikulum, kemudian ada dukungan untuk refleksi guru. Nah, kemudian dari 3 ini kita mengambil salah satunya yaitu tentang visi misi sekolah, karena visi misi sekolah kita ini adalah turun dari tahun kemarin ya, yaitu kita dulu adalah skornya 56,56, kemudian turun 17,76% menjadi 38,8%. Baik Bapak Ibu sekalian, kita bahas masalah visi misi semuanya. Apa itu visi? Ada yang tahu tentang visi? Visi itu apa? Ada yang tahu tentang visi? Pernah dengar visi? Visi itu apa? Visi? Impian, cita-cita. Impian, cita-cita. Nah, jadi visi itu adalah impian atau cita-cita atau harapan masa depan. Kalau visi misi visi sekolah itu artinya adalah impian, harapan, cita-cita sekolah ini setelah anak-anak ini nanti lulus itu harapannya seperti apa? Itu adalah visi dari sekolah kita. Terus misi itu apa misi? Kalau misi itu apa? Proses untuk mencapai misi. Proses untuk mencapai misi. Jadi visi ini adalah cita-citanya. Cita-cita ini tentunya adalah cita-cita yang luhur, cita-cita yang sangat tinggi, yang itu memang logis, tetapi ini jangkanya adalah jangka panjang. Nah, terus kemudian untuk mencapai inilah kemudian kita butuh yang namanya jalan titian. Nah, jalan inilah yang disebut dengan misi. Nah, baik. Apa bedanya visi dan misi? Nah, bedanya adalah kalau visi ini penyusunannya adalah merupakan capaian atau hasil. Kalau visi itu adalah kita menyusun kata-kata ini adalah bahwa ini nanti hasilnya seperti apa. Sedangkan kalau misi ini adalah proses untuk mencapai misi. Visi proses untuk mencapai visi. Jadi di situ. Bapak Ibu sekalian, jadi untuk misi ini adalah prosesnya. Jadi kalau dipakai seperti ini adalah bahwa visi itu menggunakan kata kerja pasif. Biasanya adalah pakai terwujudnya, terwujudnya manusia, terwujudnya insan, terwujudnya generasi dan seterusnya.
Sedangkan misi ini adalah prosesnya. Prosesnya menggunakan kata kerja aktif. Bedanya seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, terus apa visi sekolah kita, sekolah SD Pemumpungan 2 ini? Visinya apa? Apa cita-citanya? Cita-cita besar kita itu apa? Apa? Inginnya anak-anak sekolah yang sekolah ini menjadi anak yang sebagaimana? Cerdas. Ada lagi? Soleh. Soleh. Ada lagi apa? Apa? Peduli. Ada lagi? Berkarakter. Memiliki apa? Berbudaya dan peduli itu sama. Kalau peduli itu ada tingkatan awal, kemudian berbudaya itu tingkatan yang jauh lebih besar. Nah, kemudian kita ingin anak yang soleh. Nah, anak yang soleh ini kan sangat luas ya. Pasti punya batasannya. Batasannya anak yang soleh itu yang untuk SD ini apa? Namanya apa? Rajin sholat, apa? Rajin ngaji, hafalan apa? Juz 30 atau juz amma. Kemudian dia memiliki akhlak, memiliki apa? Budi pekerti dan seterusnya. Nah, kemudian cerdas itu apa? Bapaknya cerdas itu. Cerdas itu pasti dia inginnya adalah anak-anak yang memiliki prestasi yang baik. Tuntas membaca, menulis, berhitungnya tuntas dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kemudian karakter itu adalah perilakunya seperti apa. Baik, ini visi SD Negeri Pumpungan 2 yang sudah kita lalui bersama. Bapak Ibu sekalian, terwujudnya insan soleh, cerdas, berkarakter dan berbudaya. Terwujudnya insan soleh, cerdas, berkarakter, berbudaya. Sebenarnya ini adalah targetnya itu anak lulusan dari Pumpungan 2 ini adalah dia itu menjadi anak yang soleh, dia menjadi anak yang cerdas, dia memiliki karakter yang baik dan dia berbudaya. Terus indikator pencapaiannya adalah bahwa yang soleh tadi apa? Ya, rajin ibadah, rajin mengaji, hafal juz 30, terus apa lagi? Berakhlak terpuji dan lain sebagainya. Ini adalah contohnya, batasan minimalnya. Kemudian yang kedua, yang cerdas, ini indikatornya adalah ya tuntas apa? Membaca, menulis dan berhitung. Kemudian berprestasi akademik maupun non akademik. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu berkarakter, yaitu memiliki karakter mandiri, gotong royong, berpikir kritis, kreatif, dan berwawasan global. Wawasan global ya peka terhadap IT yang ada saat ini. Yaitu ada gotong royong, mandiri, ini adalah yang tercermin di dalam perilaku apa itu? Pelajar Pancasila. Kemudian berbudaya bagaimana? Berbudaya bersih, berbudaya sehat, memiliki kepekaan dan kepedulian sosial. Kemudian ada bersinergi dengan apa? Instansi dan dunia usaha. Ini adalah budaya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Terus bagaimana dengan misinya? Untuk mewujudkan ini, karena di situ divisi itu ada 4 kata yang itu harus dicapai, maka misinya minimal juga harus ada 4. Apa itu? Yang pertama adalah apa? Menumbuhkan, berarti ini kata kerja apa? Aktif. Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran terhadap pelaksanaan ajaran agama. Pelaksanaan ajaran agama kita itu ya apa? Ya rajin ibadah, ya rajin mengaji, ya hafalan,
apa hafalan juz amma, ya hadis, ya kemudian apa doa-doa harian dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran yang efektif, berkualitas dan berprestasi. Pembelajaran yang efektif itu adalah pembelajaran yang itu dapat membuat anak didik kita itu menjadi anak-anak yang memiliki keterampilan, memiliki ilmu pengetahuan yang sesuai dengan rancangan kita. Kalau pembelajaran kita yang kita rancang itu tidak efektif, maka pembelajaran itu tidak sesuai dengan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Tuh. Jadi meningkatkan pengetahuan siswa itu adalah penting, yaitu yang membuat siswa itu adalah pembelajar sepanjang hayat. Oke, gitu ya. Baik. Terus kemudian berkualitas, jelas kita tiap hari, setiap saat kita ini berharap apa? Ada peningkatan pembelajaran kita. Kita ini di samping kita ini belajar sendiri, kita juga belajar untuk apa? Belajar di kombel kita, komunitas belajar di SDN Gunggungan ini, kemudian juga peningkatan di yang lainnya, ada IHT, ada workshop, kemudian ada diklat mandiri dan lain sebagainya. Dan pengetahuan yang kita dapat itulah kemudian untuk meningkatkan prestasi kita, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Dan endingnya adalah pembelajaran itu adalah bisa mengangkat prestasi siswa. Prestasi siswa itu baik akademik, non akademik ataupun yang lainnya, keterampilannya, kemudian kepekaannya terhadap sosial, terus kemudian kepedulian terhadap orang tua, kepedulian terhadap orang lain, kepedulian terhadap kebersihan lingkungannya dan lain sebagainya. Dan itu termasuk kecerdasan yang kita butuhkan, yang anak didik butuhkan untuk masa depan. Anak menjadi pemberani, anak menjadi aktif, anak bisa mengutarakan gagasannya, mengutarakan pendapatnya, mengutarakan ide-idenya, maka itu adalah juga termasuk anak yang berprestasi. Jadi anak berprestasi tidak harus dia itu juara 1, 2, 3. Banyak hal yang dapat dilakukan. Terus berikutnya, Bapak Ibu sekalian, menumbuhkan karakter yang kuat dan berwawasan global. Karakternya itu harus kuat. Baik karakter terkait dengan nasionalisme, yaitu umpamanya adalah peka terhadap kondisi negaranya, dia cinta tanah airnya, dia bangga menjadi orang Indonesia, bangga terhadap bahasa Indonesia dan seterusnya. Itu karakter nasionalis. Karakter religiusnya ya terhadap dia itu adalah di dalam dirinya itu adalah ada sentuhan-sentuhan agama yang baik. Itu umpamanya ucapannya sudah tidak kotor lagi, tidak jorok lagi, kemudian sapanya sudah dibumbui dengan ucapan-ucapan yang religius. Umpamanya ketika kesandung orang misuk-misuk, tapi sudah sudah menggunakan ucapan-ucapan yang agak. Ini juga termasuk karakter yang baik. Dan juga terhadap wawasan global ini juga dibutuhkan. Karena kita saat ini berada di dunia yang sudah memanfaatkan digital. Bahkan sekarang ini satelit itu tidak jauhnya berpuluh-puluh kilometer
sekarang ini sudah 500 kilometer dari bumi atau sekitar 500.000 ya, itu sehingga semakin lama teknologi itu semakin canggih. Yang terakhir adalah meningkatkan budaya bersih, sehat, serta memiliki kepekaan sosial. Budaya inilah budaya bersih, maka budaya baik itu bersih terhadap dirinya, bersih terhadap lingkungannya, terhadap dirinya ya mandinya sudah 2 kali, sikat gigi, bajunya bersih, kemudian lingkungannya, pakaiannya bersih, ucapannya dan sebagainya, sehat, makanannya sehat, terus dia tidak sudah aktif di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan. Nah, itu juga termasuk sehat. Terus bagaimana kemudian nanti sekolah mengkondisikan pembelajaran sesuai dengan ini semua. Kemudian berikutnya adalah memiliki kepekaan sosial. Itu adalah kepedulian terhadap sesama kita. Baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah bagaimana cara mencapai visi dan misi. Mungkin ada yang tahu? Supaya visi dan misi ini bisa tercapai, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apa? Ada yang tahu? Harus diapakan visi misi ini? Apakah visi misi hanya ditulis saja? Terus apa? Terus apa? Tolong hentikan dulu kegiatannya. Sebentar aja. Apa? Harus apa? Menerjemahkan dalam tingkah laku. Menerjemahkan dengan kegiatan pembelajaran atau dituangkan dalam program-program sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah contohnya. Mungkin ini bisa ditambah namanya ya. Upaya mencapai visi misi sekolah, visi 1 namanya ya. Visi 1 itu menumbuhkan kesadaran terhadap pelaksanaan ajaran agama. Terus untuk menumbuhkan ini bagaimana caranya? Ada lagi apa? Mamanya di sekolah ini diprogramkan apa? Sekolah mengaji, ada ngaji pagi, ngaji siang, ada lagi apa? Aduh, sholat dan zuhur dan duha berjamaah. Kemudian apa lagi? Tahfidzul Quran. Apa lagi? Ngaji kitab yang biasanya Mudi Susilo, Yasin, kemudian tahlil, mungkin ada public speaking, berbicara, ada ijili, munakosah, kemudian apa? Doa pagi, mungkin ada lagi apa? Untuk yang agama ini hafalan doa harian, hadis-hadis dan sebagainya. Ini masih bisa. Ini adalah program-program ketercapaian sekolah. Terus bagaimana berikutnya adalah tuntas talestung. Misi 2, tuntas talestung berprestasi akademik dan non akademik. Terus dalam wujudnya apa? Wujud nyatanya yaitu apa? Penerapan disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Keyakinan kelas. Jadi pembelajaran itu didasarkan kepada kesepakatan kelas. Kemudian lagi pembelajaran yang menarik. Pembelajaran yang menarik berarti butuh apa? Guru yang inovatif. Ada media-media pembelajaran yang disediakan. Kemudian ada metode-metode pembelajaran. Kemudian ada sintaksnya mungkin. Kemudian menggunakan peralatan apa? Mungkin pembelajaran di luar kelas, kunjungan, atau tentang pembelajaran tentang IPAS, tentang tumbuh-tumbuhan. Itu tidak harus teori gini-gini. Bisa anak itu disuruh keluar bentuk daun, itu
bentuk akar, kemudian bunganya seperti apa, dan seterusnya. Suruh mengamati, mungkin mengamati hewan, ya, supaya anak-anak itu apa? Sangat tertarik di sana. Nah itu. Terus menyiapkan lingkungan belajar yang menyenangkan. Lingkungan yang belajar yang menyenangkan ini berarti di sekolah itu sudah tidak ada yang namanya bullying, tidak ada yang mengolok-ngolok, tidak ada pertengkaran, tidak ada yang mencemooh dan sebagainya. Ini harus dijaga. Juga menggunakan juga menjaga bahwa sekolah ini jauh dari nafsa. Nafsa itu ya narkotika, psikotropika, zat aldehid itu. Kemudian makanan-makanan yang berbahaya. Ini kalau ini semuanya bisa diwujudkan di sekolah kita, maka sekolah kita ini sudah menjadi sekolah yang sangat menyenangkan. Mungkin juga berikutnya adalah ada pembinaan prestasi baik akademik maupun non akademik. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, walaupun itu mungkin kita belum bisa membina secara terprogram, tetapi paling tidak ada momentum-momentum tertentu, maka kita harus juga membina ini. Kemudian untuk peningkatan kapasitas gurunya bagaimana? Yaitu mengoptimalkan yang namanya kombel sekolah. Yaitu di situ ada yang namanya workshop, ada FGD, forum diskusi seperti saat ini. Kemudian ada IHT, ada BPB, berbagi praktek baik, kemudian ada penyusunan perangkat pembelajaran, kemudian ada diklat mandiri, kemudian pengelolaan PMM dan sebagainya. Nah, di sini semua adalah merupakan Bapak Ibu sekalian, program yang terkait dengan misi yang kedua. Bagaimana dengan misi yang ketiga? Misi yang ketiga adalah memiliki karakter mandiri, gotong royong, berpikir kritis, kreatif, dan berwawasan. Umpamanya adalah apa program sekolahnya atau program kelasnya adalah mungkin adalah project based learning, pembelajaran berbasis project. Kemudian ada lagi problem solving. Jadi pembelajarannya itu adalah anak diberikan permasalahan, kemudian anak itu diskusi bagaimana cara memecahkan masalah. Kemudian ada pembelajaran berbasis digital. Ini ada WA, Google Form, YouTube, IG, FB, Internet, Google Meeting dan sebagainya. Kemudian ada lagi optimalisasi PMN, platform Merdeka Mengajar, PMP, platform Merdeka Belajar untuk siswa. Ada penguasaan platform pembelajaran digital, namanya kemarin ada Wisis, ada Football, yang kemarin apa Mbak? Senanggone diklat itu kemarin ya apa? Enggak, yang kemarin dipakai cepet-cepetan kemarin itu? Itu enggak khusus toh? Enggak ya, apa jenenge? Ya itu juga menarik ya. Ya seperti kuisis Mbak. Bagus juga. Kita iya sama ya, hampir sama. Oh, sama seperti kemarin. Kemarin di sana juga Fakta Diklat di Surabaya. Kemudian dan platform-platform yang lain. Mungkin adalah platform bagaimana cara membuat kita memanfaatkan AI juga bisa. Ada sebenarnya saya kemarin itu ketemu di TikTok ya. Ternyata di PMM-nya itu sekarang ada fitur baru. Cuma di PMM saya belum keluar. Disediakan AI di PMM. Kalau itu mamanya membuat RPP kelas ini tentang apa, ini langsung serut putus semuanya. Nah, enak itu. Tapi di PMM saya belum keluar. Mungkin di teman-teman ada perlu di pembaruan lagi mungkin.
Tuh, dengan Canva, kemudian yang lain-lain itu belajar. Kemudian ada lagi yang ketiga, namanya adalah pemanfaatkan perpustakaan digital. Ini juga penting. Ini untuk berpikir kritisnya, cara kemudian ekstrakurikuler. Ini juga ada pramuka, marawis, brambet. Ini juga mendidik karakternya, terutama pramuka itu adalah nasionalismenya, kemandiriannya, kerjasama dan sebagainya. Marawis juga sama, brambet juga sama. Kemudian yang kelima ada Hitopia, pentas seni. Ini juga menimbulkan yang namanya karakter yang baik. Di situ ada keberaniannya dia mengungkapkan, dia menyusun acara sendiri bagaimana, kemudian keberanian untuk pentas seni bagaimana dia tampil di muka umum dan sebagainya. Menyanyi lagu wajib mengenal sejarah perjuangan. Ini juga nasionalisme. Menyanyikan lagu wajib, namanya di sekolah-sekolah kita mulai ya, terutama namanya lagu kemarin Tanah Air itu kalau kita di sini mungkin tidak terasa ya. Ketika kemarin kumpul Indonesia itu rasanya itu beda. Ada orang NTT, ada orang Nusa Tenggara. Nah, itu apa itu? Dia itu, saya tuh melihat dia jauh-jauh mengeluarkan uang jutaan datang sini ketemu saudara gitu. Itu luar biasa. Perasaan seperti ini menimbulkan rasa girohnya, rasa oh ternyata kita punya saudara di NTT, kita punya saudara di Nusa Tenggara. Itu baru merasakan ketika kemarin itu kita kumpul-kumpul bersama. Nah, gitu. Walaupun ketika kita ngomong, jangan ngomong bahasa Jawa toh Pak. Gitu ya. Kita kadang-kadang kan sudah terlanjur biasa gitu. Terus berikutnya adalah pendidikan akhlak dan budi pekerti. Ini jelas dari karakter ini juga harus dibina. Yang kemudian misi terakhirnya adalah yaitu meningkatkan budaya bersih, sehat, serta memiliki kepekaan sosial. Program sekolah namanya adalah program sekolah sekolah ramah anak, sekolah karakter dan kemarin tadi ya. Soal karakter yang di depan tadi, yang di poin 3 sebenarnya ya. Kemudian ada Jumat bersih, Jumat sehat, itu ya. Kemudian rintisan sekolah UKS, kalau ini nanti bisa jalan. Kemudian adalah pembinaan dokter kecil, Tirisada, ada parenting class, ada kelas parenting, kemudian kita kelas parenting besar. Ada juga kerjasama dengan pihak ketiga, Puskesmas, Polsek, ada dunia usaha, anak-anak diajak keluar. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau namanya anak-anak keluar untuk belajar, namanya mungkin yang sini belum pernah ya, namanya di kantor pos atau di jaga pajak ya. Kalau di pajak itu nanti di sana biasanya nanti difasilitasi gitu. Nanti ada disediakan waktu pajak namanya diajak keliling-keliling, tapi enggak banyak-banyak banget. Tapi biasanya kalau di pajak itu sekolah itu harus menampilkan apa di sana. Ini pengalaman waktu anak di TK itu, karena itu kunjungan di sana. Kemudian di polisian Polres ya juga ada waktu dan sebagainya. Monggo kalau mau belajar di sana. Kalau itu. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengetahui visi misi sekolah, program sekolah, terus apa inspirasi saudara ini untuk meningkatkan mutu pembelajaran terkait dengan ketercapaian visi misi? Apa? Dengan punya inspirasi apa sekarang? Ketika sudah memilih, sudah tahu ini visi sekolah kita, ini misinya, terus ini contoh-contoh kegiatannya tadi, program-program tadi. Terus inspirasinya apa? Di kelas jenengan. Mungkin ada yang mau menyampaikan. Memudayakan visi misi tersebut
di kelas. Ada yang lain? Mungkin ada yang lain. Membudayakan visi misi di kelas. Ada lagi yang lain yang mungkin mau menyampaikan? Baik, itu bagus. Membudayakan visi misi di kelas. Titik beratnya adalah bahwa pembelajaran itu sebenarnya harusnya adalah didasarkan kepada visi misi sekolah. Jadi saya pernah dulu punya guru yang sedang diplat Rajab ya di Surabaya. Maka dia menyusun pembelajarannya itu umpamanya adalah hari ini pelajaran matematika. Ini maka ini cantolannya adalah di misi keberapa. Kemudian ketika kita kemudian ada mengadakan namanya seperti kantin seperti ini, kantin sekolah untuk kewirausahaan, ini nanti nyantolnya di misi ke berapa. Di situ ada. Kemudian di pembelajaran itu memang harusnya di situ harus nyantolnya ke apa? Visi misi sekolah. Jadi kalau itu sudah bisa berjalan, maka sebenarnya visi misi sekolah ini sudah melingkupi seluruh pembelajaran dan aktivitas di sekolah. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi harusnya semacam ini. Baik itu dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstranya, kokurikuler, intrakurikuler maupun kegiatan kurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler. Maka semuanya itu harus didasarkan kepada ketercapaian visi misi sekolah. Baik. Mungkin ada yang mau bertanya sampai di sini? Monggo. Ada yang mau bertanya terkait dengan ini? Tidak ada? Cukup? Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana kita meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah? Caranya adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan terlaksananya visi dan misi sekolah. Nah, supaya ini visi dan misi ini kemudian bisa terlaksana, maka harus dijabarkan di dalam tujuan-tujuan di sekolah ini. Ada tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Ini adalah tujuan kita jangka pendek. Kita buat 88. 1, 2 ini untuk mencapai visi 1, 3, 4 untuk mencapai visi 2, terus 5, 6 untuk mencapai visi 3, dan 7, 8 untuk mencapai visi 3. Nah, dan ini harus juga berentetan ini visi pendek jangka 1, bapaknya dekat dan negur mengaji saja. Kemudian yang kedua ini agak jangka menengahnya sudah mulai agar akhlak serta menguasai public speaking dari cirinya. Ada 15 doa harian, ada surat pendek sampai al-burud dan sebagainya, dan seterusnya ke bawah. Ini sudah berbeda-beda. Kemudian jangka panjangnya ini adalah tujuannya terbiasa sholat 5 waktu, rajin mengaji, memiliki adab, melaksanakan ibadah lainnya, memiliki hafalan minimal 32 harian, juz 30, pelaksanaan inovasi pembelajaran, studi klub, akademik dan akademik, kemudian memiliki kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, melalui pembiasan, penugasan dan bimbingan, memiliki karakter kuat terutama mendidik, gotong royong dan seterusnya ini, melalui bidang seni, keterampilan kewirausahaan, terwujudnya sekolah berbasis digital, manajemen dan pembelajaran dalam manajemen maupun pembelajaran, terlaksana budaya sehat untuk sekolah rintisan PKS, terwujudnya kolaborasi dan sinergitas dengan masyarakat, instansi, dunia usaha dan industri. Mudah-mudahan ini semua dapat tercapai di sekolah kita, dan visi misi sekolah kita ini juga bisa terwujud baik step
baik step atau tahap demi tahap. Itu saja untuk pembahasan hari ini. Dan mungkin ada yang mau disampaikan? Cukup? Tidak ada? Ada. Kalau cukup, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.